Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العلي العظيم. kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai hamba yang beriman, tentu sebaiknya kita selalu berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai umat pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu sebaiknya pula kita senantiasa bersalawat, apalagi di hari Jumat yang mulia ini, di bulan Ramadan yang teramat mulia. Semoga salawat, salam dan taslim kita senantiasa tercurah ke haribaan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada seorang ulama besar, ulama Mesir yang bernama Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau hidup pada tahun 1911 dan meninggal pada tahun 1981. Beliau adalah seorang ahli tafsir dan banyak sekali karya-karya beliau disenangi oleh karena mudah dipahami, gampang dimengerti, dan dapat dilaksanakan oleh umat dengan sebaik-baiknya. Salah satu karya beliau mengatakan bahwa rezeki yang seharusnya kita selalu syukuri itu ada 4 tingkatan. Sebagaimana ayat yang saya bacakan pada awal, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur. Karena dengan syukur yang kita panjatkan, maka Allah menjanjikan nikmat yang ada itu senantiasa ditambahnya. 4 tingkatan rezeki itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama adalah tingkatan yang paling rendah. Tingkatan yang paling rendah, kata beliau, adalah berupa harta. Kenapa harta atau kekayaan adalah merupakan nikmat atau rezeki yang paling rendah? Oleh karena harta itu, kata beliau, adalah semua orang bisa dapat. Ya. Orang yang jujur bisa dapat harta.
Orang yang curang, tidak jujur juga bisa dapat harta. Orang yang beriman, bertakwa bisa kaya. Orang yang tidak beriman atau orang yang durhaka pun bisa memiliki harta. Yang kedua, kata beliau, harta itu adalah nikmat yang paling rendah. Oleh karena gara-gara harta, Bapak sekalian, seorang anak itu bisa durhaka kepada orang tuanya. Bahkan seorang anak tega membunuh orang tuanya, itu gara-gara harta. Yang ketiga, kata beliau, harta itu menyebabkan putus silaturahim kita antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Sisa laki mas silat surang. Gara-gara apa? Gara-gara harta. Sisa laki mak bali bola. Gara-gara apa? Gara-gara harta. Yang keempat, kata beliau, harta itu adalah nikmat yang terlalu berat pertanggungjawabannya. Berat sekali pertanggungjawabannya. Liwa egan nepak kutanana kalau itu menyangkut persoalan harta. Oleh karena itu, hadirin muliakan Allah, artinya apa? Kita boleh kaya, kita boleh saja memiliki harta yang banyak, tetapi jangan sampai karena kita mencari harta, mencari kekayaan, sehingga kita melupakan untuk menyembah kepada Allah. Jangan sampai karena kesibukan kita mengejar rezeki, sementara kita melupakan kewajiban kita untuk beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah. Yang kedua, Bapak sekalian, tingkatan yang kedua, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, adalah berupa nikmat yang paling tinggi, rezeki yang paling tinggi. Rezeki yang paling tinggi, kata beliau, adalah nikmatus sihah, nikmat berupa kesehatan. Bapak sekalian, kalau kita sehat, alangkah nikmatnya kita beribadah. Kita bisa ruku berlama-lama, kita bisa sujud berlama-lama. Itu kalau kita sehat, Bapak sekalian, luar biasa. Apalah gunanya kekayaan atau harta yang banyak jika kita selalu sakit-sakitan? Maka nikmat harta yang banyak itu bisa habis, capuk, dipakai marong kosong. Betapa banyak orang kaya yang menurut analisa dokter dilarang makan nasi, dilarang mengkonsumsi gula, garam. Betapa banyak orang kaya yang menurut analisa dokter tidak boleh naik kendaraan kalau pergi ke kantor. Akhirnya kalau ke kantor jalan kaki, mobilnya ikut di belakang mengiringi. Naudzubillah, hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita bertanya kepada orang-orang yang ada di rumah sakit, Nabi nenge ikutanai mana ngirusinin atau malasai lalana rumah sakit, pasti seragam satu permintaan mereka, pasti si diminelau aga sembuh, sehat kembali, terhindar dari penyakitnya. Ini hadirin muliakan Allah. Oleh karena itu, jamaah muliakan oleh Allah, selagi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, marilah kita manfaatkan dengan senantiasa berfastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba melakukan kebaikan yang banyak. Apalagi di bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah, maghfirah, dan janji pembebasan Allah dari api neraka. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah untuk menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik, karena tidak ada jaminan bahwa Ramadan yang akan datang kita masih bisa berjumpa dengan bulan yang mulia itu.
Yang ketiga, hadirin muliakan Allah, tingkatan rezeki yang ketiga kata Syekh Mutawalli Sya'rawi adalah ada nikmat yang utama, rezeki yang utama. Rezeki yang utama kata Syekh Mutawalli Sya'rawi adalah berupa anak-anak yang saleh dan salehah. Ketika kita orang tua mampu melahirkan generasi anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh dan salehah, berarti kita telah mendapatkan nikmat yang utama dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak sekalian? Karena anak yang saleh setiap kali melakukan kebaikan, maka kita orang tua akan senantiasa mendapatkan keberkahan dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak kita. Hadirin muliakan Allah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat yang bernama Ibnu Umar. Ibnu Umar bertanya, "Ya Rasulullah, aku tidak bisa melihat Allah, tetapi bagaimana caranya saya membuat Allah tersenyum melihatku?" "Ya Rasulullah, dek kulemite pungalla ta'ala, tapi papek ko na wacarana upak bicawa pungalla ta'ala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Ibnu Umar, narikomero ko pak bicawai pungalla ta'ala, pak bicawai tomatuammu, buatlah orang tuamu gembira." Bagaimana caranya membuat orang tua kita gembira? Yang pertama adalah tentu dengan akhlak yang baik. Kita harus berbudi pekerti yang luhur. Nasabat narik kumakanjai makasingi ampe kedota. Den apa aja na cerita to watata ku bali bolaen. We sukuru kana mitai nuremu kanja paga kasip paga ampe kedona. Orang tua kita akan senantiasa membanggakan. Dan kalau orang tua kita bangga dengan akhlak kita, disitulah letaknya Allah tersenyum melihat kita. Buatlah orang tua kita gembira. Kalau kita masih sekolah, masih mahasiswa menuntut ilmu, bagaimana cara menggembirakan orang tua? Buatlah prestasi akademik atau prestasi pelajaran yang baik, selesai tepat waktu dengan nilai yang maksimal. Tentu dengan prestasi seperti itu, orang tua akan apa aja na cerita kita kembali boleh membangga-banggakan kita. Maka ketika orang tua bangga dengan prestasi anak-anaknya, disitulah Allah membangga-banggakan kita dan Allah tersenyum melihat kita. Hadirin muliakan Allah. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagai orang tua kita tentu patut untuk mendidik dan menjaga generasi kita dengan baik. Bagaimana caranya? Tentu dengan pendidikan yang baik. Kita dekatkan mereka, anak-anak kita, dengan pendidikan agama. Kita dekatkan mereka dengan masjid. Kita dekatkan mereka dengan majelis-majelis ilmu. Sehingga dengan bekal keimanan yang mantap seperti itu, tentu tidak ada orang yang paling bergembira kecuali orang tua yang telah mendidik dan melahirkan generasi seperti itu. Yang keempat dan yang terakhir hadirin muliakan oleh Allah, tingkatan nikmat atau rezeki yang keempat kata Syekh Mutawalli Sya'rawi adalah tingkatan yang sempurna. Ada nikmat yang sempurna kata beliau. Apa nikmat yang sempurna itu menurut beliau? Adalah nikmat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idik na tahu dega agak kalau ki. Kalau kita sudah menjadi orang yang kaya, demikian pula kita senantiasa tubuh kita sehat jasmani dan rohani kita. Demikian pula kita memiliki generasi anak-anak yang baik dan anak-anak yang saleh. Demikian pula memiliki keimanan dan ketakwaan. Karena iman dan takwa yang dimiliki oleh seorang, kalau kita orang tua sudah memiliki keimanan dan ketakwaan, maka pasti kita akan mencari rezeki. Pasti kita akan mencari kekayaan dengan jalan yang halal. Pasti kita tidak akan menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama, cara-cara yang dapat menimbulkan dosa. Kalau kita orang tua sudah beriman dan bertakwa kepada Allah, maka tentu kita akan memanfaatkan
kesehatan dan kekuatan kita untuk senantiasa mencari ridhonya Allah. Kita tekun untuk beribadah, kita istiqamah untuk mencari rahmatnya Allah. Apalagi di 10 penghujung terakhir daripada bulan suci Ramadan, tentu kita semua berharap mendapatkan malam Al-Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Kalau kita orang tua sudah beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pasti kita akan mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang baik. Kita memberi contoh dan teladan yang baik kepada mereka dengan pendidikan yang bermartabat, yang membawa mereka kepada karakter yang mulia dan sifat serta akhlakul karimah yang baik. Oleh karena itu, hadirin muliakan Allah, tentu kita semua berharap bahwa mudah-mudahan kita semua senantiasa dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki dengan 4 tingkatan rezeki yang disampaikan oleh yang mulia guru kita Syekh Mutawalli Sya'rawi, yaitu kita memiliki harta yang halal, kemudian kita memiliki kesehatan yang prima, yang ketiga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang kemudian kita balut kesemuanya itu dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kita senantiasa mempersembahkan yang terbaik kepada Allah. Mudah-mudahan itu semua dapat memudahkan kita mendapatkan hidayahnya Allah dan mendapatkan keselamatan Allah fid dunya wal akhirah insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات ويا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ويستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بالصلاة.